pemirsa, kabar siang kembali hadir menyapa Anda di Breaking News Siang. Pada hari ini kami akan menyajikan sejumlah informasi yang akan menemani Anda pada hari ini mengenai perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Bersama saya Raras Fitriana dan saya Naila Zaskia Adufa. Inilah informasi selengkapnya. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, termasuk perubahan sosial budaya. Perubahan yang terjadi di masyarakat dikenal juga dengan istilah perubahan sosial budaya. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat atau bisa jadi dalam masyarakat terdapat perubahan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Dengan demikian, perubahan sosial budaya merupakan penggunaan istilah yang dapat digunakan untuk mencakup kedua jenis perubahan yang terjadi. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal, seperti cara berpikir, perilaku, dan alat-alat. Dalam cara berpikir, segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Selain itu, terdapat perubahan dalam penggunaan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Proses perubahan sosial budaya di era modern berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Globalisasi selain sebagai peluang ternyata dapat menjadi ancaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadikan berbagai informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Hal ini menjadikan suatu bangsa juga bisa menolak nilai-nilai yang masuk ke negaranya. Nilai budaya yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa bisa mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Bahkan akibatnya bisa berbahaya bagi suatu negara. Selanjutnya kami serahkan kepada rekan kami Alisa. Kepada Alisa kami persilakan. Ya, baik Raras dan Naila. Pemirsa, seperti yang diketahui, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Globalisasi selain sebagai peluang ternyata dapat menjadi ancaman. Informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Hal ini menjadikan suatu bangsa tidak bisa menolak nilai-nilai yang masuk ke negaranya. Nilai budaya yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa bisa mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat, bahkan akibatnya bisa berbahaya bagi suatu negara. Lalu, apa saja upaya yang dilakukan dalam menghadapi arus globalisasi ini? Di sini saya akan berbicara langsung pada warga sekitar mengenai apa saja upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi arus globalisasi ini. Baik pemirsa, sekarang kita sudah bersama Mas Gufar di sini. Menurut Mas Gufar nih, apa saja upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi arus globalisasi ini, khususnya negara kita? Menurut saya, yang harus kita lakukan adalah satu, kita harus mencintai produk dalam negeri kita nih. Nah, yang kedua, kita harus bisa menyaring budaya asing sesuai dengan norma dan agama kita. Yang ketiga, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan harus berjiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi terhadap diri kita dan negara kita. Nah, yang terakhir, kita harus bisa memasukkan teknologi-teknologi ke dalam pembangunan nasional di negara kita ini. Ya, itu saya. Memiliki banyak dampak positif, tetapi globalisasi juga menjadi tantangan besar bagi setiap bangsa. Oleh karena itu, setiap negara harus bekerja sama untuk mengendalikan
globalisasi dan menciptakan hukum internasional yang seimbang antara negara maju dengan negara berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan secara langsung. Selanjutnya saya kembalikan kepada Raras dan Naila. Pemirsa, selanjutnya kita akan bertanya kepada Kak Zaskia. Menurut Kak Zaskia, apa dampak negatif bangsa Indonesia akibat arus globalisasi? Menurut saya, dampak negatif yang akan terjadi itu yaitu yang pertama, gaya pola hidup yang konsumtif. Yang kedua, sikap individualistik. Yang ketiga, gaya hidup yang kebarat-baratan. Dan yang keempat itu kesenjangan sosial. Baik, itu saja. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan bertanya dengan Kak Raras. Menurut Kak Raras, apa dampak positif yang terjadi pada bangsa Indonesia akibat arus globalisasi? Dampak positifnya adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Hai teman-teman, kita akan membahas tentang apa saja dampak positif dan negatif dari globalisasi. Apa saja ya dampak positif dan negatif dari globalisasi? Yang pertama ada di bidang budaya. Salah satu dampak negatif yang terjadi di bidang budaya adalah kita dapat melupakan budaya lokal. Yang kedua, di bidang komunikasi. Pada bidang komunikasi, kita bisa mendapatkan layanan terbaik seperti sinyal 5G, komunikasi tidak terbatas oleh jarak, dan kita bisa mendapatkan layanan yang terbaik dari teknologi. Sedangkan dampak buruk yang kita dapatkan dari globalisasi di bidang komunikasi adalah informasi tidak baik khusus untuk anak-anak. Kasus cybercrime juga terjadi di mana-mana dan menimpa kepada banyak orang. Serta mudahnya virus untuk masuk ke device yang kita punya. Dampak yang kita bisa lakukan dari globalisasi adalah meningkatkan ekonomi dengan investasi luar negeri. Contohnya seperti banyak bermunculan e-commerce di mana-mana, serta maraknya dilakukan kegiatan ekspor dan impor barang. Dampak negatifnya adalah pasar nasional akan dikuasai oleh impor barang, yang akan memicu kepada konsumerisme. Selanjutnya ada di bidang iptek. Iptek adalah suatu singkatan dari ilmu pengetahuan teknologi. Dampak positif yang kita dapatkan adalah di bidang produksi yang meningkat, informasi lebih mudah didapatkan, serta efektif dan efisien suatu teknologi. Namun dampak negatifnya yaitu terjadinya persaingan dunia, serta maraknya internet ilegal. Selanjutnya ada di bidang transportasi. Dampak positif yang kita dapatkan adalah kendaraan semakin canggih, serta kita dapat merasakan kenyamanan dalam berkendara. Dampak negatif yang didapatkan adalah polusi udara meningkat di mana-mana, serta meningkatnya kasus kecelakaan yang ada di jalan. Itu tadi adalah penjelasan dampak negatif dan positif dari adanya globalisasi. Ya, terima kasih Alisa. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada acara Breaking News siang hari ini. Sekian, saya Naila Zaskia dan saya Raras Fitriana. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih dan sampai jumpa.